Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Levi Rofiati selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kelompok kami masih diberi kesempatan untuk bisa membuat video presentasi mengenai mikrobiologi udara. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, guru kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok mikrobiologi udara akan mempresentasikan mengenai mikrobiologi udara. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri Suprianto, ada Uli Tri Amalia, setelah itu ada Likoidillah dan ada Wiwi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya Suprianto. Udara merupakan salah satu media penyebaran bagi mikroorganisme. Udara tidak mengandung komponen nutrisi yang penting untuk bakteri. Bakteri kemungkinan menyebar karena adanya debu yang terhembus, tertiup angin, dan tetesan uap air. Bakteri yang berasal dari udara biasanya akan menempel pada permukaan tanah, lantai, barang-barang di ruangan. Nah, setelah bakteri tersebut menempel pada media-media tersebut, biasanya akan menempel, dan ketika manusia bersentuhan itu akan menempel pada kulit dan akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, mikroorganisme di udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti adanya kelembaban udara. Jadi ibaratnya tuh tidak semua udara gitu, tapi ada beberapa faktornya seperti kelembaban udara yang benar-benar khusus gitu, yang spesifik. Setelah itu ada ukuran dan konsentrasi partikel debu, ada temperatur atau suhu, ada beberapa suhu yang mematikan mikroorganisme. Setelah itu ada aliran udara dan pencemaran di dalam ruangan, seperti adanya seperti sumbernya itu dari saluran pernapasan manusia ketika batuk, bersin, dan sebagainya. Adapun mikroorganisme udara ada dua macamnya, yaitu ada mikroorganisme di luar ruangan dan mikroorganisme di dalam ruangan. Seperti yang kita ketahui, mikroorganisme yang di dalam ruangan itu banyak macamnya, dan begitu pula yang di luar ruangan. Adapun metode penelitian pada artikel kelompok kami mengenai mikrobiologi udara yaitu dengan menggunakan studi literatur dari jurnal-jurnal, dari artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Setelah itu dari artikel-artikel yang valid dan buku-buku ilmiah yang benar-benar valid mengenai data ilmiahnya. Selanjutnya ada peranan mikroba di udara. Peranan mikroba di udara ini diambil dari beberapa jurnal yang telah kelompok kami kaji, dan ada beberapa mikroba, di antaranya ada Salmonella sp. Salmonella sp merupakan mikroba yang mengkontaminasi bahan makanan. Nah, salah satunya itu pada otak-otak. Nah, pada otak-otak ini ditemukannya mikroba yang berasal dari tempat penyimpanan, kemudian air dan udara yang kurang higienis sebelum sampai kepada konsumen tersebut.
Salmonella sendiri ada yang dapat membahayakan manusia. Nah, jenis salmonella tersebut yaitu Salmonella typhi. Salmonella typhi ini merupakan bakteri penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit sistematik dengan manifestasi klinis dengan demam yang lama dan bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ. Bakteri ini juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti cahaya, kelembaban, dan kurang sterilnya alat-alat rumah sakit atau alat lainnya. Selanjutnya ada bakteri Neisseria meningitidis. Nah, bakteri ini banyak ditemukan pada kasus klinis. Bakteri ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit meningitis dan menjadi salah satu penyebab kejadian infeksi meningitis pada neonatus dan anak balita. Bakteri ini terpapar di udara melalui udara pernafasan, batuk, bersin, atau bahkan lewat percikan ludah. Kemudian ada bakteri Staphylococcus. Bakteri ini merupakan spesies dari udara dalam ruangan dari Pusat Kesehatan Pemerintah yang setuju dengan penelitian ini. Nah, mikroba ini sebagian besar dikeluarkan baik melalui air, makanan, atau oleh orang ke orang, atau juga melalui kontak dengan permukaan non-kritikal. Ada juga bakteri Proteus mirabilis dan batang gram negatif. Nah, merupakan penghuni normal dari usus manusia dan juga ditemukan dalam air dan tanah. Motif sifatnya ini membantu dalam mencemari instrumen medis dan dengan demikian dapat meningkatkan kemungkinan menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri kontaminan udara. Bisa juga disebut dengan flora normal. Pada bakteri ini bisa ditemukan di pakaian dan di lingkungan sekitar manusia. Bakteri ini juga dapat mengakibatkan infeksi. Nah, infeksi yang disebabkan bakteri ini dapat menimbulkan berbagai gambaran klinis yang sesuai dengan tempat terjadinya kelainan. Misalnya pada anak dan bayi, bakteri ini dapat menyebabkan pneumonia dan gangguan pencernaan. Kemudian ada mikroba Staphylococcus epidermidis. Nah, bakteri ini merupakan bakteri gram positif atau juga disebut dengan flora normal. Bakteri ini biasanya menyerang manusia dan dapat ditemukan sejak usia neonatus atau saat bayi. Saya Likatilah akan melanjutkan pemaparan dari Dan bagi teman-teman semua, tentang bantu support mikrobiologi ya udara. dengan like channel YouTube Mikrobiologi Kampus udara Karantina, selanjutnya kemudian yaitu subscribe dan tekan Staphylococcus tombol loncengnya saprophycetus. supaya aku Staphylococcus lebih semangat saprophycetus bikin ini konten merupakan tentang bakteri yang ditemukan di gastrointestinal, saluran gastrointestinal dan saluran urogenital pada wanita. Staphylococcus saprophycetus ini merupakan bakteri gram negatif. Koagulasinya juga negatif. Dia itu termasuk bakteri anaerob fakultatif. Nah, bakteri ini berbentuk bulat ya. Contohnya nanti akan ditunjukkan di sini. Nah, bakteri ini bakteri yang akan menyebabkan infeksi pada saluran kemih atau saluran urin. Selanjutnya yaitu
bakteri Acinetobacter faecalis. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, yaitu berbentuk batang. Nah, bakteri ini bakteri yang merupakan bakteri nosokomial. Nosokomial ini adalah bakteri yang menyebar di peralatan-peralatan rumah sakit, yang mana disebabkan peralatan rumah sakit ini itu lembab, teman-teman, sehingga dia itu bakteri ini dengan mudah mengkontaminasi peralatan-peralatan tersebut. Nah, bakteri ini dapat ditemukan di darah, urin, feses, cairan pernapasan, dan korekan kornea. Contohnya nanti akan ditunjukkan di sini ya. Selanjutnya, mikrobiologi udara itu Enterobacter aglomerans. Enterobacter aglomerans ini disebut juga dengan Panthoaglomerans. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, yaitu termasuk famili dari Enterobacteriaceae. Bakteri ini dapat ditemukan di manusia, darah, urin. Nah, bakteri ini juga banyak ditemukan di air, tanah, dan lingkungan sekitar. Bakteri ini dapat menyebabkan epidemi pada pasien rumah sakit, yang mana jika dikaitkan dengan penggunaan intravena ini, bakteri ini yang terkontaminasi karena kemampuannya itu dapat tumbuh dalam cairan infus komersial. Contoh gambar dari Enterobacter aglomerans seperti ini. Selanjutnya itu ada Escherichia coli. Escherichia coli ini merupakan bakteri gram negatif. Dia juga merupakan flora normal dari usus manusia. Nah, bakteri ini menyebar dari kotoran manusia yang dibawa oleh udara. Nah, jika bakteri ini sudah berada di udara, yaitu akan menyebabkan penyakit pneumonia nosokomial, dan penyakit meningitis. Selanjutnya ada Enterobacter aglomerans, yaitu kuman gram negatif, tidak berspora, dan termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini banyak ditemukan di air, di tanah, di limbah, sayuran, serta bahan makanan. Bakteri ini adalah patogen pada hewan dan manusia. Enterobacter aglomerans dikenal sebagai patogen tanaman. Pada pertengahan tahun 1960-an, bakteri ini diidentifikasi sebagai kuman penyebab infeksi nosokomial. Selanjutnya ada Klebsiella pneumoniae yang menyebabkan penyakit paru-paru, memberikan penampakan berupa pembengkakan paru-paru sehingga lobus kiri dan kanan paru-paru menjadi tidak sama. Demam, batuk, penebalan dinding mukosa, serta dahak berdarah. Selanjutnya ada Proteus mirabilis, merupakan kelompok bakteri gram negatif yang menimbulkan infeksi pada manusia hanya bila bakteri keluar dari saluran cerna. Organisme ini terdapat pada saluran kemih dan menimbulkan bakteremia. Terakhir ada Mycobacterium tuberculosis. Bakteri MTB menyerang paru-paru bagian atas di mana terdapat aliran udara yang baik karena bakteri MTB merupakan organisme aerobik obligat sehingga membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Selain itu, bakteri MTB bersifat parasit intraseluler fakultatif, yaitu patogen yang dapat hidup serta berimplikasi di dalam maupun di luar sel hospes atau sel fagositik. Seperti monosit dan makrofag, fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan bakteri dan jaringan normal. Sekian pemaparan materi mengenai bakteri udara dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.